Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pilkada serentak membawa berkah bagi petugas musiman yang menyortir dan melipat surat suara. Para calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah adu gagasan dalam debat publik perdana Pilkada Jawa Tengah. Orang dengan gangguan jiwa menusuk 3 orang dalam satu keluarga di Salatiga. Ya, Rabu kemarin 3 orang dalam satu keluarga dilukai saudara jauhnya dengan gunting di Salatiga. Ternyata pelaku adalah orang dengan gangguan jiwa yang kerap mengamuk sewaktu-waktu. Zainal Mutakim, warga kampung Turusan Sidorejo Salatiga terluka karena ditusuk saudara jauhnya. Ia mengalami luka di tangan, kaki, kepala hingga punggung. Tak hanya Zainal, ibu dan saudaranya juga mengalami hal serupa. Ismirah dan Nurjana mengalami luka tusuk di kepala. Peristiwa ini berawal saat Zainal pulang usai mengantar anaknya ke sekolah. Korban tiba-tiba dihampiri saudara jauhnya, Tukul Santoso. Tanpa basa-basi, Tukul mengeluarkan gunting dari saku lalu menusuk korban. Pelaku kemudian kabur dan masuk ke rumah. Ia mengejar lalu kembali menusuk ibu dan kakak korban. Korban Zainal mengatakan kejadian ini bukan kali yang pertama. Sebelumnya pelaku sering mengamuk tetapi korban bisa menghindar. Hanya saja saat ini korban sampai terluka. Ternyata Tukul adalah orang dengan gangguan jiwa. Kondisi itu terjadi sejak pelaku mengalami kecelakaan beberapa tahun sebelumnya. Pelaku ngundang kula, "Ki tak kandhani sama lari." Terus lari, di depan saya baru ngeluarkan senjata itu. Senjata apa wis? Kalau saya nggak tahu senjatanya. Oh, gunting. Karena saya pas di depannya wis ora gagas, terus berusaha menusuk saya tangkis. Kena tangan, saya langsung dungkung, lindungin kepala, dungkung, ya dia langsung nusuk, kena geger dua tusukan. Ditusuk-tusuk sih. Oh. Saya pikir dia tuh pakai tahu nak pakai kok tahu curahnya kepala Oh, pakai senjata apa tadi? gunting. Kalau itu memang gangguan jiwa. Juga itu mengalami gangguan jiwa, Mas. Usai penusukan, polisi membawa pelaku yang berusia 52 tahun itu ke kantor Polres Salatiga karena perbuatannya kerap membahayakan warga sekitar. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Kita beralih ke informasi lainnya, ribuan butir obat terlarang disita dari pengedar asal Aceh saat berada di Pemalang. Namun satu pengedar lain masih buron. Diduga obat-obat terlarang itu hendak diedarkan di Tegal, Pemalang, dan Brebes. Ini adalah obat keras yang disita Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal dalam operasi penggerebekan bersama Badan Narkotika Nasional dan polisi di wilayah Pemalang. Dalam penggerebekan itu, seorang pengedar berinisial MH, warga Aceh ditangkap, namun satu pengedar lainnya berhasil kabur. Penggerebekan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan penjualan obat terlarang di warung-warung berkedok toko kelontong. Dari penindakan itu, ada 4.269 butir obat terlarang yang disita petugas gabungan. Setelah tim melaksanakan pengumpulan data, kita melaksanakan tracking terhadap nomor kontak yang dimiliki. Setelah kita dapat posisinya, kita melaksanakan penggeledahan dan berhasil kita temukan di satu titik sejumlah sekitar kurang lebih 1.000. Kemudian tim bergerak ke titik kedua. Nah, pada saat menuju ke titik kedua ternyata informasi sudah bocor dan pelaku sudah melarikan diri. Namun untuk barang bukti tertinggal kurang lebih 3.000 lebih, sehingga kalau di total itu sampai 4.269 butir. Ribuan obat keras yang dilarang diperjualbelikan itu hendak diedarkan di wilayah Tegal, Brebes, dan Pemalang.
Tersangka bersama barang buktinya diserahkan ke Polres Pemalang untuk penyelidikan lebih lanjut. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Ya, ratusan pelajar di Boyolali mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Cabang Olahraga Renang. Kompetisi ini merupakan seleksi bagi atlet renang tingkat kabupaten untuk maju ke tingkat provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 153 atlet tingkat pelajar mengikuti Popda Cabur Renang di Aquatik Telatar Boyolali. Ratusan pelajar terdiri dari 83 peserta putra dan 70 peserta putri dari 64 sekolah mulai dari sekolah dasar hingga SMA sederajat. Pada kompetisi tingkat kabupaten ini ada beberapa gaya yang diperlombakan. 100 meter gaya bebas putra dan putri, 100 meter gaya punggung, 50 meter gaya dada, 100 meter gaya kupu-kupu dan 200 meter gaya ganti perorangan putra dan putri. Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap tahun untuk mencari sekaligus seleksi atlet renang berbakat dari kalangan pelajar. Bagi pemenang lomba, mereka akan maju untuk bertanding di tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025. Popda merupakan kegiatan rutin untuk seleksi olahraga, khususnya hari ini di sini diadakan untuk atlet-atlet renang. Hari ini ada 153 atlet yang akan bertarung mengukur prestasi mereka. Secara umum itu kita menginginkan adanya pengembangan dari prestasi olahraga renang di Kabupaten Boyolali supaya lebih diminati lagi oleh anak-anak dan juga oleh masyarakat. Masing-masing peserta unjuk gigi setiap kategori lomba. Sebelum bertanding, mereka pun berlatih berminggu-minggu agar bisa duduk di peringkat 1 menjadi juara. Jarak berapa? 200 kali ganti, 50 kuku, 50 dada. Persiapannya berapa minggu, Dek? Berminggu-minggu. Oke, apa harapannya nanti? Menang, Menang, agar apa? agar bisa masuk ke provinsi. 50, 100 sama 200. Untuk persiapannya? Berapa hari atau berapa minggu persiapan? Selain piala, panitia juga menyiapkan hadiah dan pembinaan sebelum para juara bertanding di tingkat provinsi. Yulianto melaporkan dari Boyolali.